akidah. Kita masih berada di dalam kitab Syarah Salasatul Usul, penjelasan tentang tiga dasar utama. Untuk dasar pertama sudah kita lewati pembahasannya, dan kita berada di dasar yang kedua, yaitu dinul Islam. Ketika nanti malaikat Mungkar Nakir menanyakan, wa ma dinuka, apa agamamu? Sudah diterangkan yang lalu bahwa ad-din itu ada 3 rukunnya, yaitu al-Islam, iman, dan ihsan. Tentang al-Islam sudah lewat pembahasannya, dan sekarang kita masuk rukun kedua dari rukun ad-din atau rukun agama. Kata beliau, al-martabatus tsaniyah, tingkatan kedua, ai min maratibiddin, dari tingkatan agama. Jadi agama ada 3 tingkatannya, Islam, iman, dan ihsan. Kalau dilihat dari jumlahnya, jumlah orangnya, Islam itu yang terbanyak. Kemudian yang kedua adalah iman. Jadi orang yang beriman itu lebih sedikit dibanding orang Islam. Lebih sedikit lagi ihsan, yang disebut dengan muhsin. Jadi kalau ditanya atau kuantitas, Islam yang terbanyak, kemudian disaring lagi mukmin, orang mukmin masih disaring lagi muhsin. Kalau ditinjau dari kualitas, dibalik, yang terbaik adalah muhsin, kemudian mukmin, dan muslim. Artinya tidak semua muslim itu mukmin, dan tidak semua mukmin itu muhsin. Dan kalau orang sudah muhsin, pasti dia mukmin dan muslim. Begitu. Al-martabatus tsaniyah, tingkatan kedua di dalam tingkatan ad-din, agama, adalah al-imanu, beriman. Al-iman fil lughah, menurut bahasa iman itu at-tasdiq. At-tasdiq artinya pembenaran. Wa fi syar'i, kalau di dalam syar'i berarti di dalam definisi agama, menurut agama, iman itu adalah i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati, wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan amalan dengan anggota badan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, dan iman itu ada 73 lebih cabang. Kalau secara bahasa tadi pembenaran. Jadi kalau cuma membenarkan, ini belum menjadi ukuran baik dan buruk. Dan belum bisa dikatakan orangnya mukmin kalau cuma membenarkan. Kalau secara syar'i baru dikatakan mukmin kalau memenuhi definisi atau arti iman secara agama. Yaitu apa? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Artinya tidak cukup orang mengatakan beriman hanya dengan hati saja, meyakini saja kebenaran agama Islam. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi tidak menjalankan. Ini belum dikatakan mukmin secara
syar'i. Jadi harus tercakup tiga komponen atau tiga unsur. Ini juga menjadi tiga hal ini menjadi cakupan iman. Artinya itu pembagian atau cakupan iman itu atau liputan iman itu meliputi tiga perkara ini, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Para ulama menyebutkan tentang ini, yang iman itu ada 73 lebih, seperti Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah. Beliau menulis melihat dari ayat-ayat dan hadis-hadis semuanya dari awal Al-Fatihah sampai kepada An-Nas. Beliau kumpulkan mana saja yang termasuk iman, baik meliputi hati, lisan maupun amalan anggota badan. Semuanya ada 73 lebih. Itu ketika dipahami, karena para ulama juga beda pendapat tentang ini, 73B. Ada yang memahami ini maksud itu, yang dimaksud oleh Rasul itu cabang iman itu ya 73 lebih. Tapi sebagian ulama memahami ini bukan maksud 73 itu bukan berarti batasan. Tapi itu mencakup bahwa iman itu banyak. Tapi sebagian ulama mengatakan itu maksud dari Nabi itu ya bilangannya itu. Makanya para ulama menghitung. Seperti Al-Imam Ibnu Hibban tadi. Punya kitab khusus isinya 73 lebih dari cabang iman yang beliau teliti dari Al-Quran dan hadis-hadis. Jadi itu definisi iman sehingga orangnya disebut mukmin. Kapan orang dikatakan mukmin? Kalau meliputi tiga ini. Wa huwa bid'un, iman itu ada bid'un itu apa? Di sini disebutkan al-bid'u bikasril ba, bacanya bi. Min salasin ila tis'ati. Angka dari 3 sampai 9 itu bahasa Arab itu bid'. Sehingga di sini bisa jadi cabang iman itu berapa? 73 sampai 79 cabang. Itu cabang. Fa'alaha, paling tingginya cabang iman, qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan di sini kalau di dalam bahasa Arab itu mencakup 2. Kalau umum seperti ini 2. Ada ucapan lisan, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Ada makna kedua, ucapan itu adalah ucapan hati. Kalau ucapan lisan itu ya persaksian, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ucapan hati itu adalah i'tiqad, keyakinan, akidah. Itu ucapan hati. Sehingga paling tingginya iman, cabang iman itu ya masalah akidah. Dan paling tingginya pelajaran akidah adalah tentang Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini dikatakan a'laha, paling tingginya adalah tentang Allah. Nah, maka pelajaran akidah itu cabang dari iman berdasarkan dari perkataan Nabi di sini qaulu, ucapan. Jadi ucapan ada 2. Adapun makna la ilaha illallah ini, orang-orang ada
Ada 5 macam orang memaksudkan. Yang pertama, ada orang memaksudkan la ilaha illallah ini sekedar ucapan. Mereka pahami bahwa kunci surga itu ucapan la ilaha illallah. Sehingga mereka banyak-banyakan membaca ini. Setiap selesai sholat, baca la ilaha illallah, la ilaha. Sampai kadang bikin teori-teori cara mengucapkan. Jadi la-nya ini ke arah kanan, la ilaha hanya harus tegak lurus kepalanya, illallah miring kiri. Jadi latihan itu enggak gampang. La ilaha illallah, la ilaha. Kita harus lurus dulu. Ada juga yang ini di antara orang yang memahami bahwa kunci surga itu ucapan la ilaha illallah saja. Tidak ada maksud lain. Jadi ucapan la ilaha illallah itu kunci surga. Kalau ingin masuk surga ya baca la ilaha illallah. Caranya itu tadi. Ada yang lebih jelek lagi, yaitu mengucapkan la ilah 500 kali. Nanti mengucapkan illallah 500 kali. Dan itu sangat bahaya. Ada kelompok dulu pernah di Saudi, di sekitar Ka'bah, ada zikir-zikir seperti itu langsung dibantah oleh para ulama dan diusir dari sekitar masjid itu. Karena ini ajaran baru, ajaran bid'ah. Ini sangat bahaya kalau mengucapkan la ilah mati, bagaimana? Mati apa? Kufur itu, ucapan kufur. La ilah artinya apa? Tidak ada sesembahan. Tidak ada sembahan, tidak ada sesembahan. Mati. Nah, gimana itu? Ucapannya kufur. Nah, perkataan bahwa la ilaha illallah itu kunci surga itu memang sahih. Tapi pemahamannya di antara para ulama mengatakan namanya kunci itu ada giginya. Kalau nggak ada giginya tidak bisa buka pintu surga. Gigi kuncinya itu apa? Ada syarat, ada rukun, ada makna, ada tuntutan. Seperti Syekh Shalih Fauzan punya kitab sendiri membahas tentang syurut la ilaha illallah. Jadi kapan la ilaha illallah itu bisa menjadi kunci surga? Kalau tadi dipenuhi apa? Syaratnya, rukunnya, maknanya, dan tuntutannya. Kandungan. Dan di sini itu orang pertama memahami. Yang kedua, pemahaman kedua, jadi mengartikan sekedar lat, ini tidak benar. Yang kedua, ada orang memahami bahwa la ilaha illallah itu diartikan tidak ada pencipta. Tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Jadi itu dimaknai dengan makna rububiyah. Rububiyah itu memahami bahwa hanya Allah yang mencipta alam ini, Allah yang mewujudkan alam ini, Allah yang memberi rizki seluruh makhluknya, itu makna rububiyah. La ilaha illallah itu maknanya apa? Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rizki selain Allah, tidak ada yang mengurus alam ini selain Allah. Ini biasanya kalau orang Indonesia sih mengartikannya tidak ada Tuhan selain Allah. Pengertian tidak ada pencipta selain Allah dari kalimat la ilaha illallah ini juga salah dan tidak benar. Karena bukan itu yang dimaksud dari kalimat ini. Kalau tidak ada pencipta selain Allah, nah itu bagian dari maksud dan makna la ilaha illallah. Bukan makna, bukan maksud. Nah, karena orang-orang kafir yang orang musyrikin dulu yang diperangi Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mau mengucapkan ini.
La ilaha illallah, tidak mau. Dan mereka paham betul bahwa kalau sampai mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa yang dimaksudkan itu, makna la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Bukan tidak ada pencipta selain Allah. Nah, biasanya ahli kalam, ahli filsafat itu memaknai la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta selain Allah. Maka itu pengertian yang salah, masih lebih mending, tadi kata Syekh Utsaimin, lebih mending pemahamannya si Abu Jahal, Abu Lahab. Karena mereka ngerti makna la ilaha illallah, mengerti tuntutannya. Artinya apa tuntutannya? Kalau mengucapkan kalimat ini mereka harus meninggalkan sesembahan-sembahan itu, Latta, Uzza yang ada 360 sekitaran Ka'bah. Sehingga mereka benar-benar tidak mau mengucapkannya. Itu kedua. Yang ketiga, makna la ilaha illallah itu ada kelompok tasawuf ya, mengartikannya itu ikhraju ikhraju as-sahih minadzat wa idkhalu al-i'tiqadus shadiq ala dzatillah, mengeluarkan la ilaha illallah. Kan la ilaha itu artinya mengeluarkan makna yang benar dari sesuatu dan memasukkan makna yang benar tadi pada zat Allah. Jadi dirimu misalnya saya bilang, Jazuli ini yang hak itu yang mana? Yang ada di alam edia, ide, atau yang lagi duduk di depan saya ini? Nah, jadi yang sebenarnya, Jazuli yang sebenarnya itu bukan ini. Berarti gimana? Kita ucapkan la ilaha illallah itu mengeluarkan Jazuli yang ada ini dimasukkan pada zat Allah. Sehingga gimana? Zat Allah itu di mana? Ya, ada pada alam ini, tapi tidak di luar alam, tidak di dalam alam, tidak bersambung dengan alam, tidak berpisah dengan alam, tidak di atas, tidak di bawah. Tapi ada. Cuma tidak di suatu arah. Nah, itu definisi, sehingga mungkin sering dengarkan ya pengajian-pengajian dari kelompok sufi itu mengartikan la ilaha illallah itu mau mengeluarkan keyakinan yang benar dari sesuatu kemudian dimasukkan pada zat Allah sampai dirinya sendiri dikeluarkan dari dirinya, hilang, dirinya ngilang. Ngilang itu maunya kemana? Melebur, nanti saya melebur pada zat Allah. Kalau saya sudah melebur, sudah menyatu dengan Allah, maka saya ini adalah Allah. Wa ana rabbu wa rabbul ana. Nanti kalau sudah masuk situ, sudah nggak ada lagi syariat. Itu bisa kita dengar sekarang di medsos-medsos itu banyak seperti itu. Dan itu penafsiran yang batil, sangat batil. Batil, kenapa? Karena seseorang itu tidak akan bisa mengeluarkan keyakinan yang sahih dari sesuatu. Itu tidak akan bisa. Saya katakan ini Pak Jazuli, ini ya orangnya ya ini. Saya tidak akan percaya kalau saya bilang Pak Jazuli itu yang ini. Tidak diterima secara akal, secara fitrah. Ya itu tetap itu. Nah, sebagaimana firman Allah, "Tsumma latarawunnal jahim." Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Pasti kalian akan melihat jahim dengan penuh keyakinan. Tidak bisa lepas dari keyakinan. Artinya orang itu ketika mengatakan ini malam, tidak akan bisa mengeluarkan keyakinan bahwa gelap ini malam mau dikeluarkan kemana.
Cuma maunya mereka itu mengelabui, dan itu termasuk subuhat yang membawa kepada kekufuran, yang kekufurannya melebihi Yahudi dan Nasrani. Paling yang sahih makna la ilaha illallah itu nanti akan diterangkan di bawah. Yang jelas makna la ilaha illallah di masyarakat itu seperti itu. Nah, wa adnaha, dan paling rendahnya la ilaha, paling rendahnya cabang iman, imatatul adza anit thariq, membuang gangguan dari jalan. Nah, gangguan di sini juga ada dua, ada yang zahir, ada yang batin, ada yang maknawi. Ada gangguan, ada jalan zahir, ada jalan maknawi. Jalan zahir yang kita lewati itu pakai kaki, pakai motor, pakai mobil. Nah, ketika ada gangguan di jalan, apakah itu air becek atau duri atau apapun, ranting, batu, dibuang. Ketika buang itu termasuk dia melaksanakan iman kalau dia ikhlas. Dan termasuk amalan keimanan membuang duri. Menunjukkan adanya rahmah di hatinya, dia tidak mau barang ini ganggu orang, menghambat orang di dalam menjalankan perjalanannya, kemudian turun dia buang. Ada jalan secara maknawi, yaitu perjalanan manusia menuju Allah lewat agama Allah yang sahih. Maka membuang gangguan di situ adalah membuang gangguan-gangguan perjalanan manusia menuju Allah. Apakah itu kesyirikan, apakah itu kemaksiatan maupun kebid'ahan. Ajaran-ajaran bid'ah disampaikan ini, jangan ikuti kelompok ini, jangan ikuti ormas ini, jangan ikuti ustadz ini. Sebutkan saja ustadznya, karena dia masuk penghalang, masuk perompal ya, yang menghalangi manusia di dalam perjalanannya menuju Allah. Dia itu pemaling, apakah dia seorang tokoh atau yayasan atau ormas atau partai. Semua yang membawa ajaran-ajaran yang menyimpang, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, itu termasuk adza. Adza itu gangguan, ganggu. Nah, dan itu masuk menjelaskan nama-nama tokoh yang membawa, yang menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus, itu termasuk iman dan termasuk ibadah. Walaupun mungkin dikatakan itu suka menggibahi. Maka gibah itu pun juga ada dua, ada yang batil, ada yang sahih, ada yang benar. Nah, sampai Imam Ahmad ditanya, mana yang lebih besar pahalanya? Saya sholat 2 rakaat sholat sunnah, dengan saya menggibahi tokoh sesat. Kata Imam Ahmad, lebih besar pahalanya menggibahi tokoh sesat. Karena kalau kamu sholat 2 rakaat itu pahala untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu ghibahi tokoh sesat, kamu menyelamatkan manusia dari penyimpangan, dari kesesatan. Itu pahalanya besar. Pahalanya untuk dirimu sendiri dan orang lain terselamatkan. Nah, wal haya'u, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan malu, su'batun minal iman. Ini yang Rasul menyebutkan yang paling tinggi, yang paling bawah, dan di sini al-haya sepertinya di tengah-tengah. Haya itu malu. Haya atau malu ini berasal dari kata hayah, hayat, pakai tak asalnya. Hayat itu hidup. Diterangkan oleh para ulama, maksud
Kenapa Rasul hanya menyebutkan malu saja padahal cabangnya itu banyak tadi 73 sampai 79 cabang. Kok cuma malu yang disebut? Nah, karena ini berasal dari kata malu, itu berasal dari kata hidup. Artinya orang kalau tidak punya malu itu tidak hidup. Kalau manusia sudah tidak hidup, dia tidak akan bisa melaksanakan mulai dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Nah, kita lihat tafsir dari hadis. Ini hadisnya. Nah, nomor 5 ya, membuang gangguan dari jalan, ini paling rendahnya. Izalatul adza, membuang gangguan. Huwa ma yu'adzil maroti, yaitu suatu yang mengganggu orang yang berjalan. Min ahjarin, apakah itu batu, wa lahu raihatun karihatun, atau sesuatu yang baunya tidak enak di jalan. Nah, atau duduk-duduk di pinggir jalan ya, ngebuk, bahasanya ngebuk. Itu kan ganggu orang lewat, jadi orang lewat mau lewat malu. Nah, sampai ada yang di zaman Nabi itu, saya sudah kadang biasa Nabi duduk-duduk di pinggir jalan kayak gitu, ketagihan nongkrong kayak ngebuk. Kalau memang terpaksa, kata Nabi, berikan haknya orang berjalan, orang lewat. Apa itu? Satu, mengucapkan salam. Kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orangnya misalnya yang lewat emak-emak atau ibu-ibu nggak pakai jilbab, lewat. Apa yang wajib dinasihati? Pulang-pulang Bu, pakai jilbab dulu. Kalau nggak berani gitu ya sudah, jangan di situ. Di rumah, di kamarnya lebih selamat. Nah, artinya juga bimbingan Islam itu hendaknya setiap kita itu kekerasan di rumah. Kalaupun laki itu kekerasan di rumah, ketika artinya kapan boleh keluar, ketika sudah dipastikan, diyakini kepastiannya, keluar itu membawa manfaat. Kalau belum ketahuan, belum dipastikan manfaatnya, sebaiknya di rumah. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Karena di luar banyak problem, banyak kabut-kabut. Walaupun di sana banyak orang ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol kalau tidak dalam perkara yang manfaat. Karena Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu bicara yang baik atau diam. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa ngomong yang baik, di rumah saja. Ngobrol di situ, mesti ngomongnya urusan perkara-perkara yang nggak baik, kemudian itu hanya membuat gelap di hati, membuat gelap di hati. Nah, al-haya'u, jadi ini tadi yang mengganggu jalan, termasuk ngobrol di pinggir jalan ya, apalagi di tengah jalan ya. Nah, kalau polisi tidur itu gimana itu? Buang polisi tidur. Al-haya'u sifatun infi'alun indal khajal. Ini definisi malu saja. Nah, malu itu artinya seseorang menjaga dirinya dari sesuatu yang menjatuhkan kewibawaannya. Wal jam'u bainama tadammanahu kalamul muallif rahimahullah. Penjelasan dari penulis kitab ini
min annal iman, bahwa iman itu bid'un wa sab'una syu'batan, ada 73 lebih sampai 79 cabang. Wa annal iman, bahwasanya iman arkanuhu sittatun, iman yang 73 cabang itu ada rukunnya. Rukun itu pondasi, yang itu ada 6. Artinya kalau 6 ini ditolak salah satunya saja, itu rusak semuanya. Yang 70, yang sisanya itu bisa rusak semua. Kalau yang 6 ini ditolak. Misalnya tidak beriman kepada Allah, maka dia kufur. Tidak beriman pada malaikat, dia kufur. Tidak beriman pada kitab, tidak beriman pada takdir, itu bisa kufur, keluar dari Islam. Beda kalau misalnya tadi tidak buang duri misalnya di jalan, ya. Tidak buang duri di jalan, apakah dia kufur? Itu tidak, karena bukan apa? Rukun. Au naqula, atau kita katakan al-iman alladzi huwal aqidah, iman yang isinya akidah. Karena iman tadi ada akidah, ada ucapan lisan, ada amalan. Atau iman yang isinya akidah itu usuluhu sittatun, dasarnya 6. Wahia al-madhkuratu fi hadis Jibril, sebagaimana disebutkan oleh Rasul SAW dalam hadis Jibril. Hinama sa'alahun nabiyya SAW, ketika malaikat Jibril bertanya pada Nabi anil iman, tentang iman, maka Nabi menjawab, al-imanu antu mina, engkau beriman, ya, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu billahi wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada 6. Nah, wa amal iman alladhi yasmulul a'mal, adapun iman yang itu mencakup amalan-amalan, wa anwa'uha, dan macam-macamnya, wa jenasiha, dan jenis-jenisnya, fahuwa bid'un wa sab'una syu'batan, maka itu termasuk, ada jumlahnya itu banyak, tidak hanya 6 tadi, 73 lebih. Nah, walihada samallahu ta'ala as-salata imanan, di antaranya salat itu oleh Allah dinamakan iman. Salat itu termasuk iman. Sebagaimana firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Surah Al-Baqarah 143. Qala al-mufassirun, ahli tafsir mengatakan, yakni salatakum, Allah tidak menyanyikan salat kalian ila Baitul Maqdis, ketika kamu salat menghadap Baitul Maqdis. Dulu kan memang asalnya salatnya menghadap ke utara, ya, menghadap Masjid Al-Aqsa, yang sekarang lagi dikuasai Yahudi. Lianna sahabata, karena sahabat, kanu qabla an yu'maru bitawajjuhi ilal ka'bati, karena sahabat dulu sebelum diperintah untuk menghadap ke kiblat, yusalluna ila Baitul Maqdis, mereka salat menghadap Baitul Maqdis. Nah, maka kalau ingin rinciannya tentang 73, nah, sini ada penjelasan dari kitab kata beliau, wa aqrabuha, paling bagusnya pembagian 73 itu adalah cara pembagian yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti. Lakin lam nakif ala bayaniha min kalamihi.
Walaupun beliau katanya tidak sempat menemukan, nah, kecuali apa-apa yang diriwayatkan dari beliau, kata beliau, anna hadhihi syu'ab tatafarra'u an a'malil qalbi. Pembagiannya tadi ada 3 ya. Ada amalan hati, ini cabang iman ya. Amalan hati. Jadi amalan hati itu apakah cuma 6? Itu tidak. Nanti kita lihat coba misalnya. Yang kedua, wa a'malul lisan. Dan yang ketiga, a'malul badan. Nah, kalau disimpulkan bahwa 73 lebih itu dibagi menjadi 3. Amalan hati, amalan lisan, amalan badan. Definisi iman tadi kan juga seperti itu. Contohnya, fa'amalul qalbi, amalan hati. Fihi al-mu'taqidatu wan niyat. Yang termasuk amalan hati adalah mu'taqidat. Mu'taqidat itu keyakinan-keyakinan. Tapi yang sahih harus yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baru dikatakan iman. Nah, baru itu menjadi keyakinan yang wajib diimani dan benar. Kalau tidak datang dari sana, maka itu tidak disebut iman. Misalnya mengatakan, meyakini Allah di mana-mana, misalnya. Itu kan keyakinan, tapi itu batil, karena tidak ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, tidak ada. Tidak ada di kalangan ulama-ulama afdahulu, mulai zaman Nabi sampai ulama zaman kita, asalkan mengikuti thariqahnya Rasul dan sahabat, tidak ada yang meyakini Allah itu di mana-mana. Nah, tapi kalau kita lihat sekitaran tetangga-tetangga kita, saudara-saudara muslimin kita, mau mengatakan Allah di atas saja tidak berani, ya. Allah di atas, mana? Kalau ditanya, coba tanya. Pak Jazuli ada PR ini besok, tanya 5 temannya. Ya, tanya temannya, di mana Allah? Nanti kan jawabnya, ya mungkin paling anehnya nggak tahu, loh, nggak tahu di mana Allah. Tahu di mana-mana, rata-rata bilangnya di mana-mana. Kenapa dia mengatakan di mana-mana, tidak berani mengatakan di atas? Karena banyak tokoh Islam yang menghapus keyakinan yang benar atau menyelewengkan makna yang benar. Kalau di ayat dan hadis, semua meyakini ijma Allah itu di atas arsy. Nah, namanya atas itu kan arah, sementara mereka kelompok Asy'ariyah itu tidak boleh meyakini Allah itu di suatu arah, sementara atas itu arah, makanya mereka nggak berani. Perkataan tidak boleh meyakini Allah itu di suatu arah itu yang batil, sehingga mereka tidak berani mengatakan Allah di atas. Nah, padahal secara fitrah saja, artinya secara fitrah itu setiap orang itu sudah diberi fitrah oleh Allah. Apa fitrah itu? Ya, fitrah pada kita, fitrahnya orang itu sudah meyakini Allah itu di atas. Walaupun orang itu tidak pernah ngaji sama sekali, tidak pernah taklim sama sekali. Berdasarkan fitrahnya saja, dia akan mengatakan Allah itu di atas. Buktinya ketika ngangkat tangan, ketika berdoa kan dia angkat tangannya. Tidak ditaruh di bawah, atau tidak muter-muter kanan kiri, diangkat. Kalau ditanya, Pak, kok diangkat tangannya? Ada apa? Itu ya secara fitrah, karena Allah di atas. Itu sudah benar. Nah, kalau nggak berani pakai ayat hadis, karena katanya kalau ayat ini bukan kita yang memahami, harus makomnya makom ulama katanya.
Nah, jangankan manusia ya, hewan-hewan itu juga sudah diberi insting atau fitrah oleh Allah memahami Allah di atas. Seperti hadis di Bulughul Maram disebutkan bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman bersama kaumnya keluar mau sholat istisqa, minta hujan. Sampai di lapangan beliau melihat semut telentang, mengangkat kakinya ke atas sambil mengucapkan, "Ya Allah, kita ini adalah makhlukmu yang tidak ada yang bisa memberi minum selain Engkau. Turunkanlah kepada kami hujan." Nabi Sulaiman lihat itu, kemudian mengatakan, "Mari kita pulang, sudah ada selain kita yang minta kepada Allah." Kakinya ditaruh atas, artinya telentang dia. Semut yang nggak pernah ngaji saja seperti itu, bisa kalah sama semut. Nah, yang termasuk amalan hati tadi, keyakinan wan niat ya, ini amalan hati dan itu iman. Tasmilu ala hadza arba'un wa isrina hislatan. Yang termasuk ke dalam i'tiqad ini ada 24. Nah, ini dirinci seperti ini. Dirinci iman kepada Allah, termasuk iman kepada Allah, iman kepada zatnya, iman kepada sifatnya, mengesahkan Allah, iman bahwa tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, meyakini wa i'tiqadu hudusi matunahu, meyakini bahwa selain Allah itu baru, wal iman bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadari khairi wa syarrihi, iman pada hari akhir. Dan termasuk di dalamnya masalah di dalam kubur, masalah kebangkitan, masalah dikumpulkan, masalah hisab, timbangan, sirat, surga, neraka, cinta kepada Allah, cinta dan benci, dan seterusnya. Ini cabang-cabang iman yang dalam hati itu ada 24, bukan hanya 6. Cuma tadi rukunnya itu ada 20, ada 6. Nah, ini ada 24. Yang nomor 24 adalah tarkul ghadab, tidak pemarah. Nah, ini yang masuk anggota amalan hati. Tidak marah itu amalan hati. Ini penting sekali untuk kita amalkan karena ini masuk amalan-amalan hati yang harus ada pada diri kita. Nah, berikutnya amalan lisan. Nah, kita kembali karena ini kitab lain ya, penjelasannya di kitab lain. Jadi contoh di sini tadi sholat, kembali ke sini bahwa cabang iman itu ada 73 lebih, meliputi amalan hati berupa keyakinan, berupa niat, dan berupa amalan lisan, juga berupa amalan badan. Berikutnya insya Allah nanti akan dibahas masalah iman kepada Allah. Ini rukun iman pertama. Rukun iman pertama adalah beriman kepada Allah, itu meliputi apa saja. Insya Allah akan dilanjutkan dibahas pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini karena ini pelajaran akidah. Mudah-mudahan pelajaran ini menambah iman kita, menambah cahaya hati kita, dan bisa menerangi kehidupan kita di dunia ini, semakin menenangkan hati dan jiwa kita di dunia ini, dan lebih-lebih nanti ketika kita masuk di alam akhirat, di alam kubur menjadi cahaya, dan di padang mahsyar juga diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dari iman ini. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.